Ibu tahu enggak hukuman meninggalkan sholat? Coba buka surah Al-Quran, surah Al-Hajj. Bagi mereka yang selalu anggap remeh sholat, coba buka Al-Quran surah Al-Hajj. Situ Allah jelaskan, satu kali kau tinggalkan sholat, satu hari kau di neraka. Berapa namanya satu hari di neraka? 1000 tahun dunia. Bayangkan itu 1000 tahun. Jadi kalau 5 kali sehari semalam, 5000 tahun. Oh, kok lama betul. Ibu pikir lama karena bandingkan dunia. Akhirat itu tidak ada akhirnya, abadi. Dan ibu mau tahu itu api neraka, buka itu kitab Durratun Nasihin. Kerikilnya neraka diletakkan di kakinya, saking panasnya mendidih sampai kotaknya. Itu yang paling ringan. Ya, sudah nonton? Jangan lupa like and share. Ya bu, jangan ketawa, saya serius ibu. Kalau ibu follow artis, apa ibu dapat? Saya heran lihat ibu sekarang. Follower artis, followernya artis belasan juta, kontennya tidak mendidik. Hai guys, kita lagi di Eropa guys, kita lagi menghadiri pengantin di Jepang guys, tahu-taunya perampok. Hey guys, kita lagi makan kepiting Alaska guys, 1 ekor 10 juta guys, dekirimi kok. Apa? Lebih baik follow Dasat Latif. 1, dapat ilmunya, tahu cara ibadah. 2, kau amalkan ilmunya, dapat lagi pahala. 3, kau sebarkan ilmunya, dapat amal jariah. Gara-gara ilmu yang kau sebarkan itu di kontenmu, selama konten itu beredar di medsos, maka ibu dapat pahala seperti pahalanya Dasat Latif. Itu yang disebut amal jariah. Ini gunanya pengajian. Supaya apa? Ada peningkatan kualitas. Jangan sampai kita selalu pengajian tiap bulan 4 kali, tapi tidak ada peningkatan kualitas, buang-buang waktu. Ini ibu mau kita kasih senang-senang atau gaspol? Mulai ragu-ragu ibu-ibu ini. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, waqala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, teristimewa sahibul bait Ibu Haja Nur beserta keluarga yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ada berapa rukun Islam? 5. Rukun iman? Ada di antara 6 itu, yang kelima apa? Rukun imannya bu, yang kelima percaya kepada hari akhir. Oke, kita lihat supaya ini gampang kita paham. Saya kasih saja contoh. Ibu-ibu tahu enggak istrinya Pak Soeharto? Ibu-ibu pasti masih dapat itu kan? Oh, waktu itu semua orang mau ketemu Ibu Tin. Ketemu Ibu Tin waktu itu sudah kebanggaan luar biasa. Mana beliau sekarang? Sudah arwah? Siapa yang ingat? Siapa yang ingat sekarang? Paling anak-anaknya. Setelah itu siapa lagi yang menjadi ibu negara? Ibu Ainun. Bangga orang ketika itu bersama Ibu Ainun. Mana sekarang? Sudah wafat. Siapa yang ingat? Paling keluarganya. Setelah Ibu Ainun siapa ibu negara? Ibu Ani Yudhoyono. Setelah Ibu Ani Yudhoyono siapa? Siapa? Ibu sekarang. Ibu Iriani. Jawab ibu, iya toh? Ya. Itu ibu presiden, apalagi kita, siapa yang mau ingat? Maka ketika kita hadir di pengajian ini, itu dulu yang kita bawa, kehidupan akhirat kita. Supaya apa? Kita lebih gampang membuka hati bahwa oh ini yang kita mau bicara tentang kehidupan kita yang lebih abadi. Ini dunia bu, kecil kalau kau menderita di dunia. Ibu-ibu, bu, kalau ibu merantau ke Banjarmasin tidak enak, di sana ada pilihan tidak? Ada pilihan? Ada, balik lagi ke Jakarta. Selesai. Ibu-ibu jahat suamimu, ada pilihan? Ada.
pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Selesai. Cuma ada pagi-pagi curhat tadi pagi. Jelek sekali sifatnya. Saya kan hampir tiap hari tuh belasan ibu-ibu curhat. Saya jelek sekali suami saya, Ustaz. Ini dia main, dia sebut semua. Bu, pilihannya sabar. Tapi jelek sifatnya ya. Pilihannya kalau ibu tidak mau sabar ya cerai. Tapi saya tidak tega, Ustaz. Ya sudah, tidak usah minta pendapat sama saya. Kenapa begitu? Tapi ibu kalau masuk kubur ada pilihan tidak? Ada pilihan, Bu. Masuk kubur, hendak enak deh, keluar dulu. Oh, ibu viral satu dunia, Bu. Bahkan orang yang tinggal di rumah yang mewah seperti ini, kalau ibu balik lagi, tidak ada yang mau beli, Bu. Iya kan? Pasti mati. Maka itu dulu yang kita buka. Buka bahwa kita pasti mati. Karenanya kita perlu meneladani orang yang bisa membuat kita selamat dunia sampai akhirat. Nah, ibu tahu Rasulullah, rumahnya itu Rasulullah, ibu. Mudah-mudahan ibu pernah lihat. Kalau ibu ke tanah suci, makanya jangan cuma ke penjual emas. Ya, masuk juga ke museum Rasulullah. Di museum Rasulullah samping Masjid Nabawi itu, lihat rumahnya Nabi. Kalau beliau berdiri, itu kepalanya tersangkut di atapnya. Kalau beliau sujud berjamaah sama Aisyah, tersentuh kakinya kepala Rasulullah, kepalanya Aisyah dengan kakinya Rasulullah, sehingga Aisyah dijelaskan sering dia ikuti kakinya suaminya. Tapi alhamdulillah beliau ucapkan baiti jannati, rumahku laksana sorga bagiku. Nabi 11 istrinya, Allah Karim, 11 istrinya Nabi. Tapi tidak satu pun biniknya pernah mengatakan saya menyesal dengan engkau Muhammad. Setelah Nabi meninggal, tidak ada satupun mantan istri beliau yang menikah lagi. Allah Karim. Bohong kita semua kalau tidak ada masalah. Ada bilang, tidak ada masalahnya, tahu bahagianya rumah tangganya. Bohong. Saya tanya ibu-ibu di Makassar, dia bilang, Ustaz, bahagianya rumah tangganya itu. Saya bilang, dari mana ibu tahu? Dia bilang, itu tahu Instagramnya Ustaz, bahagianya. Itu foto ibu 30 detik. Nguploadnya 30 detik, 1 menit. Kau tidak tahu apa yang terjadi 23 jam sekian menit. Pasti yang bagus-bagus dia share. Yang lagi pelukan sama suaminya, bersandar di dadanya, itu 30 detik. Kau tidak tahu apa yang terjadi selebihnya. Masa ada orang lagi bertengkar sama suaminya, dia live streaming, halo guys, saya lagi bertengkar ini, beleng-beleng gitu. Pasti yang dicerita yang baik-baik. Maka apa rahasianya Rasulullah dalam menghadapi masalah dalam rumah tangganya? Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu. Itu rahasianya. Makanya ibu-ibu kalau ada curhat sama saya, Bu, sabar. Berat sabar Ustaz. Ya memang berat. Kenapa? Karena hadiahnya besar. Apa hadiahnya orang sabar? Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ibu aja ketemu Ibu Nur sudah selfie-selfie, bahagia. Ibu aja ketemu Dasat sudah selfie, ketemu Jokowi sudah selfie. Wah guys, kita lagi sama presiden, padahal presiden sebentar lagi habis. Iya toh? Bagaimana bersama dengan Allah? Maka hadiahnya besar, kuat, cobaan besar, karena hadiahnya juga besar. Kalau sabar tidak berat, maka hadiahnya cukup kipas angin. Kan sabar berat. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang sabar. Ada ibu yang curhat sama saya, Ustaz, begini suamiku, sabar. Tidak ada sudah kali itu ilmu sabar. Bagaimana aplikasinya ilmu sabar? Gampang diucapkan. Mana aplikasinya? Allati iza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba masuk WhatsApp, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Enak perasaan, iya kan? Dan ibu-ibu yang merusak kesabaran kita itu bisik-bisik tetangga. Itu yang merusak. Maka hati-hati milih sahabat, hati-hati milih teman. Tidak semua teman mengajak kita kepada ikan.
Dia dengki lihat kita rumah bagus, dia dengki lihat kita bahagia dengan suami, dia dengki lihat anak kita taat, maka dia hasut. Dia bilang, saya sudah miskin, rumah kontra-kontra, tidak pernah bahagia sama suami saya. Dia hasut orang yang bahagia. Lawan ke suamimu, lawan suamimu, lawan suamimu. Itu bisikan setan. Maka ketika ada sesuatu yang kita tidak enak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, masih muncul. Sabar itu, lihat suami lagi marah-marah suami, ibu balik kanan, baru ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Jangan juga kau tengok wajahnya baru kau bilang inna lillahi, tambah marah dia. Iya kan? Masya Allah. Mana ada Rasulullah itu dalam hidupnya sabar. Coba bayangkan, Rasulullah pernah didatangi oleh istri yang paling tua di rumahnya Aisyah. Istri tua ini membawa kue untuk Rasul. Nah, Aisyah yang datang sambut itu kue. Ada sahabat Nabi di dalam. Aisyah menerima itu kue lalu ditumpah. Cemburu kan? Jadi cemburu itu perempuan bukan soal dia istri ulama atau istri Nabi aja cemburu. Maka saya bilang perempuan itu tahan ditinggal suaminya bertahun-tahun, tapi dia tidak tahan melihat suaminya cemburu meskipun dia 1 menit, tidak bisa dia tahan. Maka saya bilang sama laki-laki, jangan kau buat suami istrimu cemburu, meskipun itu sepupumu, jangan buat dia cemburu. Nah, lalu Aisyah, apakah Nabi tersinggung? Coba bayangkan kalau saya misalnya ini sama teman-teman saya para mubalik, lalu datang ada orang dan istriku lalu dia tumpah kue, pasti saya bilang kurang ajar, dia permalukan saya depan teman saya. Tapi Nabi tidak, reaksinya apa? Ketika begitu Aisyah, apa kata Nabi? Kau lihat itu ibumu, cemburu dia. Enak kan cara menyikapinya. Coba kalau ibu-ibu menyikapi dengan sabar, hidup pasti enak. Biar ibu kiai, biar profesor, biar hafal Quran, tapi tidak ilmu sabar dalam rumah tangganya, pasti tidak akan bahagia. Nabi katakan resepnya Quran, ada masalah rumah tanggamu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa sikir ibu-ibu tidak mempan? Coba lihat ibu majelis taklim, hafal itu Asmaul Husna. Ibu-ibu dia hafal itu majelis taklim, dia hafal itu Asmaul Husna. Tapi tetap aja penggosip. Iya toh, kalau kumpul begini itu dia masih gosip. Dia tidak ngomong tapi mukanya sinis. Ada temuannya orang dia lihat dari kepala sampai di kaki. Orang duduk dia sinis. Padahal hafal Asmaul Husna itu. Kenapa? Karena dia tidak sampai di dada, tidak sampai di hati menghafalnya. Dia hanya tampil untuk Asmaul Husna, bukan untuk di rumahnya. Coba kalau ibu hafal Asmaul Husna, di samping suami ibu, suami baring-baring capek, ibu lalu Asmaul Husna, senang itu suami. Ya Allah, ya Rahman, pasti suami alhamdulillah dalam hatinya, tidak sia-sia saya cari nafkah. Istri saya baik, hafal Asmaul Husna. Suami marah, ibu istighfar, atau kalau perlu seperti saya amalkan. Kalau istriku marah, saya peluk. Lalu saya bilang, insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Mulai senyum-senyum itu. Masih marah juga, aku peluk lagi. Bila kamu di sisiku. Itu aplikasi sabar. Coba kalau dia marah, kita juga marah, meledak. Lalu siapa yang jadi korban? Anak. Ibu-ibu, kalau ibu meninggal siapa yang doakan ibu? Suami. Jangan harap ibu. Teman, coba lihat di WhatsApp. Coba lihat itu grup WhatsApp. Jangankan baca doa, ketik doa saja malas teman kita. Apa dikirim stiker? Innalillahi wa inna ilaihi Al-Fatihah. Enggak juga dia baca. Siapa doakan kita? Anak. Tapi kalau dia lihat ibu bapaknya selalu bertengkar, pasti susah menjadi anak yang baik. Maka istri yang baik, kalau suami ngomel,
kita diam. Selesai dia ngomel, kalau ibu mau lanjutkan, saya lagi Pak ya. Nah, ini diskusi itu namanya, bukan ngomel. Nah, sabar. Yang kedua, sholat. Ibu ingat tak kisahnya Rasulullah waktu wafat? Ya kan? Ketika Rasulullah wafat, itu kan Allah perintahkan, Jibril, kau turun, jemput kekasihku Muhammad. Waktu itu hari Senin. Tanggalnya tanggal 12, bulannya Rabiul Awal. Subhanallah, Nabi lahir dan wafatnya sama. Sama-sama hari Senin, sama-sama bulan Rabiul Awal, sama tanggal 12. Jadi, kalau ada ibu di sini yang lahir di bulan 9 atau bulan 10, hati-hati. Biasanya kelahiran dan kematian itu berdekatan. Coba ibu lihat-lihat orang meninggal. Biasa dekat-dekat itu dengan kelahirannya. Nabi pas. Jadi kalau ada yang lahir tanggal 1 Oktober, hati-hati bu. Nah, Allah perintahkan Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad. Bawa kau 3 malaikat, Israil, Israfil, Mikail. Dengan catatan, tanya dulu. Kalau dia mau dijemput, ambil nyawanya. Kalau tidak, tunda sampai mau. Allah Karim. Turun Nabi, malaikat Jibril. Langit ke-7 masih berempat. Sampai di langit ke-6, malaikat Jibril berkata, Jibril, kata Jibril, wahai malaikat pencabut nyawa, Israil, saya kan tidak bertugas hari ini. Hanya kau yang bertugas cabut nyawa, kau turun. Kata malaikat pencabut nyawa, tapi kamu kan circle-nya. Kamu kan yang selalu bertemu selama ini. Saya tidak mau deh, kau turun aja. Kalau bahasa kita, turun 3 malaikat. Begitu sampai depan rumah Nabi, ketuk rumahnya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah buka. Pak, tidak ada orang. Kata Nabi, sudah ada di sampingku. Lalu berkata malaikat pencabut nyawa, ya Muhammad, hari ini saya diperintah cabut nyawamu. Kalau kamu mau, menurutmu bagaimana? Ibu-ibu kira-kira kalau ditanya dulu, saya yakin 1999 tidak ada yang jawab siap. Pasti dibilang tunggu dulu. Nabi, apa jawab Nabi? Hari ini saya siap. Cuma mana ini malaikat Jibril? Ada saya mau tanyakan dulu. Jibril menunggu di atas. Panggil dulu. Datang malaikat Jibril. Ya Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepadamu, tolong kasih saya berita gembira. Kata Jibril, ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan sudah antri menunggu rohmu. Alhamdulillah. Apalagi Jibril, ya Muhammad, meskipun engkau nabi paling terakhir, haram seluruh nabi dari Adam sampai Isa masuk surga sebelum engkau lebih dulu masuk surga. Alhamdulillah. Apalagi Jibril, ya Muhammad, kalau ada dosa dan kesalahan yang pernah kulakukan, Allah telah memberikan ampunan. Alhamdulillah. Jibril, tapi itu kan saya tidak cemas soal diriku Jibril, yang kucemaskan umatku. Bagaimana Fatimah, majelis taklim Fatimah As-Zahra, bagaimana mereka kasihan? Beliau tidak katakan bagaimana Hasan Hussein, bagaimana Aisyah, tidak. Bagaimana Fatimah, tidak satu pun keluarganya dicemaskan. Tapi apa kata Nabi? Itu untuk saya, tapi saya cemaskan. Bagaimana umatku ya Jibril? Jibril berkata, ya Muhammad, tunggu dulu. Ini hak prerogatif Allah. Saya naik dulu. Naik, malaikat Jibril turun lagi, mendapat laporan dari Allah. Ya Muhammad, saya dapat informasi dari Allah. Meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah umatmu, meskipun engkau sudah tidak di Jakarta, selama umatmu berpegang kepada Quran, Sunnah, jangan cemas. Mereka akan selamat dunia sampai akhirat. Nabi tersenyum, lalu Nabi berkata, saya siap. Ada 3 pesan Nabi, dengar baik-baik. 1, kata Nabi, jaga solat kalian. Jaga solat kalian. Nabi tidak katakan jaga warisanku. Jaga solat kalian. Ini yang penekanan kita bagi ibu-ibu. Kenapa Nabi selalu mengingatkan jaga solat kalian? Bahkan beberapa hadis dijelaskan perempuan kalau mau gampang masuk surga, salah satu diantaranya dia solat. Beberapa hadis juga menjelaskan salah satu sebab perempuan gagal masuk surga karena menganggap enteng solat.
Kapan perempuan banyak tidak sholat? Satu, kalau ada pesta pengantin. Make up. Apa dilarang make up? Tidak. Ibu make up supaya suami tidak malu dan suami bangga di samping. Itu pahala, bahkan ibadah. Apa ibu berdosa kalau pakai jilbab yang kelilitan-kelilitan itu? Yang selalu saya istilahkan jilbab sakaratil maut. Saya tadi malam ceramah di Malaysia. Itu jilbabnya ibu-ibu Malaysia, gampang sekali dia pakai. Kain segitiga, kasih peniti satu, selesai. Coba kita di Indonesia. Oh, ada kainnya dulu itu 2 meter, dia ikat-ikat dulu. Dia ikat di lehernya. Kainnya 3 lapis di sini. Ada kuning, biru, dikasih miring lagi sedikit. Ada kembang-kembangnya di sini. Ada juga di atas sini. Nah, karena sudah diikat lehernya susah dia balik. Begini dia balik. Tiba waktu sholat, suaminya bilang, "Bu, kau pergi sholat, saya jualkan kau sawah itu kopi haji." Kau sadar Pak? Saya sadar, ini sayang, saya suruh kopi sholat. Kau ndak lihat ini mikapku? Ini jilbab susah dipakai. Gara-gara jilbab dia tidak sholat. Dan kita ketawa karena mungkin kita pernah mengalami. Iya kan? Jangan marah ibu ya, jangan marah ya. Ibu kalau marah juga enggak apa-apa, saya sudah mau pulang Makassar nanti. Kapan lagi perempuan banyak enggak sholat? Selesai haid, paham keliru. Katanya Ustadz kalau selesai haid, subuh baru mulai. Sekalinya subuh kesiangan. Dia bilang lagi besok lagi Ustadz. Enggak Bu, kalau ibu bersih, yakin bersih jam 8 malam, sudah wajib sholat isya. Ibu yakin jam 1 malam bersih, ibu sudah wajib sholat isya. Jangan pura-pura, padahal sudah tahu bersih, tapi ibu merasa pura-pura, maka dosa hukumnya. Ibu tahu enggak hukuman meninggalkan sholat? Coba buka surah Al-Quran, surah Al-Hajj. Bagi mereka yang selalu anggap remeh sholat, coba buka Al-Quran surah Al-Hajj. Situ Allah jelaskan, 1 kali kau tinggalkan sholat, 1 hari kau di neraka. Berapa namanya 1 hari di neraka? 1000 tahun dunia. Bayangkan itu 1000 tahun. Jadi kalau 5 kali sehari semalam, 5000 tahun. Oh, kok lama betul. Ibu pikir lama karena bandingkan dunia. Akhirat itu tidak ada akhirnya, abadi. Dan ibu mau tahu itu api neraka, buka itu kitab Durratun Nasihin. Kerikilnya neraka diletakkan di kakinya, saking panasnya mendidih sampai kotaknya. Itu yang paling ringan. Kalau ibu masih percaya akhirat. Beda kalau ibu sudah tidak percaya akhirat. Kenapa saya sebut tadi ibu-ibu negara itu? Supaya ibu yakin ibu negara aja mati, istri presiden aja mati, dan tidak ada lagi yang mau ingat kecuali keluarganya. Kadangkala ibu-ibu dibodohi oleh mikap tidak sholat. Saya percaya ibu-ibu di sini tidak berani berselingkuh, tidak berani makan barang haram, tapi mungkin ada di antara kita yang masih melalaikan sholat sekali-sekali. Padahal sholat itu puncak penghambaan kepada Allah. Kalau ibu tidak haji, insya Allah masih tetap Islam. Ibu tidak bayar zakat, tetap Islam. Tapi kalau tidak sholat, jelas Al-Fat 29, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Orang Islam itu rukuk dan sujud, kata Allah. Sholat 5 waktu. Kalau dia tidak sholat, kata Nabi, dia kafir di hadapan Allah. Bahkan Imam Syafi'i menghukumi orang yang tidak sholat, jangan kau sholati ketika dia mati. Jadi sholat, kata Nabi, ketika sakaratil maut, jaga sholatnya. Yang kedua, dengar baik-baik, apalagi pesan Nabi, jaga perempuan di antara kalian. Nabi istimewakan lagi tuh perempuan. Nabi tidak bilang jaga suamimu. Ibu tahu enggak istimewanya itu perempuan Islam? Ibu sebelum diadili di akhirat, ada 4 laki-laki yang lindungi ibu. Sebelum ibu dipanggil, 4 laki-laki di depan ditanya, mana bapaknya? Kok bisa anaknya begitu? Bapak dulu. Mana suaminya? Suaminya ibu. Mana anak laki-lakinya? Mana saudara laki-lakinya? 4 laki-laki lindungi ibu. Kami laki-laki langsung dorong masuk. Yang ketawa saya suruh sini. Dan hebatnya itu perempuan Islam, dia tidak tanggung dosanya suaminya. Andai saja Islam itu tanggung dosa suami, istrinya Fir'aun tidak masuk surga. Kenapa? Suaminya mengaku Tuhan. Tapi tidak.
Itu hebatnya perempuan Islam. Suamimu pesina, suamimu nyembah berhala, pemabuk dan lain sebagainya, tapi ibu menjadi wanita soleha. Kata Nabi, tadahulul jannati bisalam. Silahkan kau masuk surga dari pintu yang mana kau suka. Kau silahkan pilih di pintu. Dan hanya beda kami laki-laki. Ditanggung ibu dunia akhirat. Saya meskipun ustadz, tapi istri saya tidak sholat, dicari. Mana ini suaminya ini? Saya ustadz, penceramah, tapi istri saya tukang gosip. Kenapa begini istrimu? Kok kecana kemari ceramah, kenapa istrimu begini? Saya penceramah, tapi istri saya tidak bayar utang puasanya. Dah saat, kenapa itu istrimu tidak bayar utang puasanya? Dicari. Itu di akhirat, apalagi di dunia. Ibu pikir dunia ditanggung ibu di dunia. Maksudnya apa Ustaz? Malu juga kita laki-laki kalau sudah 2 kali lebaran istri, itu terus baju-barunya. Malu kita. Dipikir bagaimana supaya istri puka glowing. Dipikir semua itu. Mana ibu pernah pikir suaminya supaya bisa beli emas? Nah kan? Maka itulah sebabnya kata Nabi, ridanya suami, ridanya Allah tergantung ridanya suami. Maka Allah katakan melalui nabinya, jaga perempuanmu. Apa yang perempuan perlu dijaga? Perempuan, 1, tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Coba ibu dengar kisahnya lagi nih, sahabat Nabi. Ya. Melapor ibu-ibu kepada Nabi. Ya Rasulullah, keterlaluan itu tetanggaku. Kenapa? Masa ibunya dari sakit sakaratil maut sampai dimakamkan. 3 kali saya datang panggil ya Rasul, dia tidak datang-datang. Woi, kok bisa itu anak? Ya Rasul, katanya suaminya pergi cari nafkah. Dipesan sama suaminya, jangan kau keluar rumah sebelum saya pulang. Sakit ibunya, datang tetangganya panggil, ibumu sakit, kopi. Saya mau sekali pergi lihat, tapi saya dipesan suami, tidak boleh pulang, tidak boleh keluar sebelum saya pulang. Sakaratil maut, datang lagi, mamamu sudah mau mati, kau datang lagi, tidak bisa, suami saya belum pulang. Datang lagi, terakhir kasihan kopi, lihat mamamu mau dikuburkan, suami saya belum pulang. Dengar ini, apa Nabi marah? Dengar ibu, kata Nabi, alhamdulillah, diampuni ibu yang meninggal karena punya anak yang taat terhadap perintah suaminya. Jangan lagi ibu-ibu marah ya. Kenapa saya bahas ini? Karena pesertanya ibu-ibu. Untuk apa bapak-bapak saya SMS kalau tidak ada di sini? Iya kan? Makanya lain kali kalau pengajian perlu juga bikin pengajian khusus bapak-bapak. Tapi bapak-bapak tenang ibu. Metodenya itu saya lihat ibu-ibu kalau dia nasihati suaminya, dia baring-baring baru dia putar ceramahnya dasar. Kau lihat itu suami yang baik. Dia putar juga suaminya, ini istri yang baik. Ya. Nah ibu bapak saudara ibu-ibu yang saya muliakan, ibu tahu tidak seandainya tidak ada Rasulullah, tidak ada harkat dan martabatnya itu perempuan. Namanya masyarakat jahiliyah ibu, itu perempuan dianggap aib. Lahir hanya untuk melahirkan. Tugasnya pun kalau dia besar 3. Dapur, kasur, sumur, sumur, dapur, kasur, kasur, dapur, sumur. Di situ aja mutar-mutar. Bahkan zaman jahiliyah itu perempuan bu boleh barter. Saya judi dan saya suka istrinya lawan, dia bilang yang saya kalah, kau pakai istriku 2 hari. Itu wanita zaman dahulu. Turun Rasulullah memuliakan Islam. Wanita adalah tiangnya negara. Coba luar biasa. Bahkan ulama mengatakan perempuan itu ibarat 5 jari. Perempuan ini jari manis, jari kelingking. Coba lihat ini jari kelingking bu, kecil tapi mana-mana saja dia bisa masuk. Masuk. Itu perempuan itu lemah tapi bisa menghancurkan satu kepala negara. Nah ibu-ibu yang saya muliakan, Maulid ini adalah wujud kecintaan kepada Rasul. Yang kedua, kalau mencintai Rasul, bagaimana cara mencintai Rasul? Banyak berselawat. Ibu-ibu, kalau mau suami dilindungi oleh orang-orang jahat, salawati terus. Suami pergi, bayangkan wajahnya, salawati. Atau kalau bisa ibu dia tidur, salawati ubun-ubunnya. Tidur, ibu salawati misalnya, Allahumma shalli wa sallam. Dia bangun, apa? Saya salawati kau sayang. Kenapa? Supaya Allah lindungi kamu. Nah, ada ibu mau beli, salawati. Sudah salawati, dekat-dekat sama Ibu Haji. Mudah-mudahan berkahnya turun, Ibu Haji kasih ceper.
Itu tidak bisa juga berdoa saja baru tidak ada usaha, tidak. Ya, salawat saja. Masya Allah. Yang ketiga, kalau cinta kepada Rasul, setelah berselawat, apalagi? Ibu-ibu, amalkan sunnah-sunnahnya. Tidak usah yang berat-berat. Ibu-ibu, saya anjurkan mulai besok, tiada hari tanpa sholat duha. Ibu mau tidak bantu suami cari nafkah? Mau tidak ibu? Mau toh? Siapa yang menentukan nafkah? Apa pekerjaan? Tidak. Kalau pekerjaan menentukan rezeki, maka semua orang yang sama kerjanya mestinya sama kekayaannya. Tapi tidak, sama pekerjaan ada yang bangkrut, ada yang kaya. Dan percaya lagi Allah yang ngatur rezeki. Ibu tahu cicak? Ibu-ibu tahu cicak? Apa dia makan? Tidak masuk akal toh? Nyamuk di dinding, cicak terbang. Di mana? Tidak punya bandara. Di mana mau ketemu? Tapi Allah Karim, cicak di dinding, nyamuk yang terbang. Ya kan? Tidak masuk akal, mana bisa cicak makan nyamuk. Tapi dengar lagu waktu kita kecil. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak dibilang cicak lompat ke nyamuk, patah-patah kakinya, kasihan. Allah yang ngatur rezeki. Maka ibu kalau mau bantu suami cari nafkah, bagi kita orang Islam, pembawa rezeki itu 1, sholat duha, 2, al-waqi'ah, 3, sedekah, 4, silaturahmi. Itu menurut Nabi. Kalau ibu masih percaya bakal mati. Nah, suami pergi cari nafkah, ibu sholat duha 8 rakaat. Selesai sholat duha, doa, ya Allah bukakan pintu rezeki suamiku. Kalau masih di atas langit turunkan, kalau masih dalam tanah munculkan, kalau masih jauh dekatkan, kalau sedikit cukupkan, paling penting berkahkan. Baca itu doa tuntunan sholat duha. Kan begitu doanya. Sudah itu WhatsApp suamimu, bang, jangan risau cari nafkah, baru saja kudoakan kau dalam sholat duhaku. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezekimu. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Itu suami kalau dapat begitu langsung dikasih lihat sama temannya warung kopi. Kau lihat istriku. Kenapa Ustaz tahu? Karena saya begitu. Enak kalau tiba-tiba dapat WhatsApp, istri saya lagi hafal hadis anak saya. Tapi kalau yang Ustaz jangan singgah beli pembalut, saya sembunyi. Tracing jadi. Anda mau dakwah, tidak usah dulu di Saudi, Malaysia. Mau ceramah, biar Anda alumni Mesir tapi tidak dapat permit, izin dari raja, kerajaan, izin dari pemerintah, tidak mungkin kau bisa ceramah. Lihat Indonesia Pak, artis yang selama ini main film peluk-pelukan, tidak jelas agamanya, baru 2 bulan hijrah, modal jenggot panjang, celana jingkrang, dia kafir-kafirkan kita Pak. Baru 2 bulan belajar agama. Coba lagi, Bapak mau bikin pesantren, biar Bapak punya duit banyak, tidak mungkin kalau tidak dapat izin dari kalau Saudi dan Malaysia. Di Indonesia Bapak punya rumah kosong, kumpul anak TKTPA, jadi pesantren hafal Quran, tidak perlu ada izin. Iya kan? Cari di negara manapun di dunia ini, seperti Indonesia, punya menteri agama. Malaysia cuma menteri usuran haji. Kita menteri agama Pak. Coba lihat lagi Pak di Timur Tengah. Timur Tengah, negara Arab. Satu bahasa, puluhan negara. Indonesia, satu negara, ratusan bahasa. Mangga, monggo. Masya Allah. Ini negara kita ini, nikmat beragama Pak. Allah Karim. Cari negara Islam, diliburkan setiap hari besar Islam. Maulid kita libur. Isra Mi'raj kita libur. Tahun baru Islam kita libur. Ramadan awal libur, Ramadan akhir libur. Bahkan lebarannya pun kita terserah mau ikut Muhammadiyah atau pemerintah, terserah. Inilah enaknya kita beragama Pak. Mau pergi ceramah, alhamdulillah tidak pernah dilarang. Mau tengah malam pergi ceramah di Merauke, aman. Mau sholat tidak pernah dilarang, bahkan dibikinkan masjid. Setiap kabupaten kota ada masjid agung, dan itu dikelola APBN negara. Enaknya kita beragama. Satu aja yang tidak diterapkan syariat Islam, apa? Potong tangan ketika mencuri. Kenapa tidak diterapkan? Saya yakin semua pegawai hampir semuanya dipotong tangannya kalau diterapkan.
Pak. Coba kalau diterapkan potong tangan, Pak. Waduh, rasa-rasanya semua itu di kantor pemerintah potong tangannya. Minimal dia curi kertas, curi printer. Apalagi rumah dinas habis, Pak, biar AC hilang semua. Allah Karim, nikmat beragama. Yang kedua adalah nikmat alam. Orang-orang di Bandung, Bogor, Puncak, lihat itu orang Arab. Mereka habis duitnya puluhan juta hanya untuk apa? Pergi lihat gunung, Pak. Orang Bandung tidak perlu kau keluarkan uang melihat gunung, cukup kau keluar dari rumahmu. Oh, gunung. Orang Australia habis duitnya belahan juta sampai puluhan juta hanya mau pergi lihat sawah di Bali. Hanya mau pergi lihat sawah, Pak. Dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan keluarganya berhari-hari, cuma mau lihat sawah. Di Bandung silakan kau keluar rumah, sawah terhampar. Masya Allah. Dalam tanahnya Indonesia ada nikel, ada emas, ada batu bara, di atasnya ada sawit, ada janda-janda. Oh, Masya Allah, luar biasa, Pak. Seandainya saya calon bupati dan wakil bupati, saya program menyantuni janda-janda. Pasti penyokongnya banyak janda, Pak. Ayo, nikmat alam. Bapak coba deh lihat, kalau Bapak pergi ke Saudi, dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah, lihat itu, Pak, padang pasir. Kita alhamdulillah dari Jakarta ke Bandung, yes, kanan sawah, kiri ada kadang ke air terjun. Kita lihat, Masya Allah, nikmat betul ini negara kita, Pak. Nikmat alam. Yang ketiga, nikmat aman. Luar biasa negara kita ini. Oleh karena tiga nikmat ini, maka perlu dikelola dengan baik. Siapa yang harus kelola? Dalam Islam namanya khalifah. Apa itu khalifah? Jangan sangka buruk, seolah-olah khalifah itu potong tangan. Khalifah itu, saya punya makan, saya makan sendiri, bukan khalifah namanya itu, dasat namanya, pribadiku. Tapi kalau saya punya makan, saya pikir bagaimana supaya anakku bisa makan, saya pikir agar tetanggaku bisa menikmatinya, saya pikir agar 10 tahun yang akan datang tetap dimakan makanan yang sama. Itu namanya khalifah. Maka dipilihlah pemimpin. Kalau bahasa Indonesianya kita wali kota, wakil wali kota, bupati, gubernur, presiden. Dipilih. Bagaimana cara pilihnya supaya aman negara kita yang tiga ini? Kata Nabi, pilih satu. Pilihlah dia karena fatona. Apa itu fatana? Cerdas. Tuan-tuan mau lihat dia cerdas, lihat aja gelarnya. Kalau ada gelarnya tidak pernah dilihat sekuliah, pasti itu ijazahnya bodong. Ada memang asli, tapi kuliah ada, kuliah tak ada, wisuda ada. Yang kedua, karena waktu sangat ringkas, turunan yang kedua kalau mau pilih pemimpin, kata Nabi, setelah fatona, lihat apa? Tablik. Apa itu tablik? Dia pandai bicara. Lihat aja dia nanti kalau sosialisasi. Nggak cocok jadi pejabat ini, goblok dia ngomong. Keliru kalau kalian mengatakan, dia hanya bisa bicara. Memang pemimpin harus pandai bicara. Muhammad pandai bicara. Abu Bakar Siddiq santun berbicara, teratur. Umar bin Khattab tegas dalam berbicara. Utsman bin Affan pandai ngomong. Ali bin Abi Thalib lebih cerdas lagi. Saya punya ide, saya punya pikiran, hebat sekali pikiran saya, tapi saya tidak bisa transfer. Bagaimana kepala dinas saya mau tahu? Pokoknya kau harus tahu apa yang di otakku. Jelaskan dulu, Pak. Maka
pentingnya bicara, dalam fakultas komunikasi yang saya ajarkan, ada khusus dilatih berbicara, namanya public speaking. Dipelajari itu Pak, pandai bicara. Nah pejabat kita ini kadang-kala saya heran Pak, bikin naskah bukan dia bikin naskah Pak, dia tinggal baca. Coba lihat itu pejabat Pak, sudah setiap itu ada datang ajudannya bawa. Mohon maaf Pak, mohon maaf Pak. Iya toh, Masya Allah. Aduh, tinggal dibaca masih salah baca Pak. Bagaimana kau mau jadi kelola ini 3A? Bisa mungkin kau kelola, tapi habis di 5 tahun pertama. Khalifah itu tidak boleh habis ketika 5 tahun pertama, periode kedua, tapi dia abadi, itu namanya khalifah. Kau punya padi, kalau habis di tahun 10 kau memimpin, itu bukan khalifah. Khalifah itu berkesinambungan. Maka dipilih. Nah, sudah 1, fatona, cerdas. 2, tablik, penyampai. Yang ketiga, biar kau cerdas, biar kau pandai bicara, tapi tidak amanah. Lebih baik dia bodoh, tapi amanah, daripada dia cerdas tidak amanah. Bapak tidak percaya, siapa yang rusak negara kita APBN-nya? Jawab saya Pak. Orang bodoh? Bukan, orang pintar Pak. Dan orang pintar kalau tidak punya amanah, dia lebih bahaya daripada bajing. Bajing Pak, dia cuma makan kacang-kacangan. Bajingan, aspal, semen, beton. Nah inilah kau pilih, kau lihat-lihat mukanya ini. Jangan marah Pak ya, jangan marah Pak. Jangan marah Pak, jangan marah Pak. Ini gunanya dakwah, ini gunanya dakwah. Kasihan Bapak kalau habis uangmu puluhan miliar, lalu kau masuk neraka. Saya bilang, adakah orang yang lebih bodoh dari mereka yang keluarin uang beli partai 20 miliar, ya, sosialisasi 5 miliar, dan lain sebagainya, sampai 40 miliar habis duitnya, lalu masuk neraka? Adakah orang yang lebih bodoh dari ini? Kalau saya punya uang 50 miliar Pak, 10 miliar saya pakai sogok istriku supaya saya bisa kawin lagi. Jelas Pak, saya nikmati. 5 miliar saya bikin masjid atas nama istri saya dan ibu saya, 5 miliar. 10 miliar masih ada sisanya 20 miliar. Itu Pak Ustadz. Masya Allah. Iya Pak. Ngapain kita mau jadi pemimpin habis duit kalau hanya membuat kita masuk neraka? Ini gunanya saya nasihatin Bapak. Makanya jangan marah. Bapak mau marah enggak apa-apa, saya juga mau pulang. Jelas kan? Kalau tidak amanah, nah saudara-saudaraku, amanah itu, kata amanah itu abstrak. Bagaimana mengkonkretkannya? Gampang. Kalau dia incumbent, paling gampang dilihat amanah atau tidak. Caranya apa? Lihat janji-janjinya kampanye 5 tahun yang lalu. Kalau dia tidak amalkan, ganti. Jelas kan? Kalau dia pernah jadi anggota DPR, lihat aja dia. Setelah dia jadi terpilih, apa dia masih datang menyapa rakyat? Coba, selesai. Gampang sekali tuh lihat amanah. Variabelnya gampang, lihat janjinya, lihat visi misinya, diamalkan atau tidak. Coba lihat kita rakyat gini Pak. Pak Kapolres, serasa-rasanya tidak ada rakyat yang mau rusuh. Yang kadang mau bikin rusuh itu Pak tim sukses. Dia gosok dia punya bupatinya. Ini Pak, apalagi kalau dia sudah kalah Pak, sudah ambil duit banyak, dia ini Pak ada kecurangan Pak. Pak mau lagi lanjut biaya. Kepada para calon, maafkan saya Pak, jangan terlalu percaya sama tim sukses. Maafkan saya Pak, daripada Bapak mewakilkan diri untuk menyapa, lebih baik Bapak datang menyapa langsung kepada masyarakat.
dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Kalau niatnya Bapak tulus, langkah-langkah Bapak, Pak, jihad fisabilillah. Kalau percayakan sama tim sukses, Pak, oh ini Pak, ini ada majelis taklim 400 pesertanya Pak, tapi beliau minta baju seragam. Mulai masuk proposalnya itu. Amanah. Yang keempat, saya ulang ya, 1 cerdas, 2 pandai bicara, 3 amanah, yang keempat dapat dipercaya. Amanah itu kekuasaan, dapat dipercaya itu ngomongnya lihat. Kalau dia banyak bohongnya, jangan Pak. Dan kalau dia muslim, paling gampang saudaraku. Kalau dia muslim, paling gampang. Lihat sholatnya. Bagaimana caranya ditahu dia sholat atau tidak? Gampang. Bapak tanya sahabatnya. Kalau Bapak tanya dia, Tuhan sholat? Oh pasti dong. Tapi lihat temannya. Karena orang biasanya berteman satu paket dia Pak. Apa namanya? Circle. Ya, connecting people. Sama itu. Minyak tidak mungkin bisa bergabung dengan air. Biasanya kalau dia pembohong, temannya pasti pembohong. Lihat aja temannya siapa tim suksesnya. Lihat. Gampang. Kalau dia tidak sholat, jangan kau percaya. Tuhannya saja dia tipu. Cuma kan kita ini mau jadi pemimpin, mau jadi wali kota, mau jadi bupati, gubernur, kepala daerah, modalnya apa? Doa. Jangan salah paham. Doa yang saya maksud adalah dana operasional awal, dana operasional akhir. Parahnya lagi, kita juga masyarakat wane piro. Hancur. Akhirnya apa? Terpilihlah pemimpin bukan memikirkan rakyatnya, tapi memikirkan tim sukses dan partainya. Maka saudaraku, cintai negara ini. Cara apa? Saudaraku jadi pemimpin, jangan kau sogok rakyatmu. Rakyat, jangan kau peras calon pemimpinmu. Enak kan? Yang jadi masalah, satu mau nyogok, satu mau terima. Coba kalau ini calon-calon kepala daerah mau nyogok, tapi tidak ada yang mau terima, mau diapain? Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Biar ibu bapak mau disogok, tapi tidak ada yang mau hambur, tidak jalan. Ini klop Pak, satu mau disogok, satu mau menyogok. Akhirnya terpilihlah pemimpin, ngomong aja tidak betul. Baru 2 tahun dilantik, berujung sama KPK. Pesan kedua, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pilkada pesta demokrasi. Ketika Bapak Ibu mendengar kata pesta, yang ada di benak kita adalah senang-senang. Pesta pengantin pasti senang-senang. Pesta ulang tahun pasti senang-senang. Tidak ada orang bilang pesta kematian. Pesta pasti senang-senang. Maka ciptakan ini menjadi bersenang-senang kita memilih pemimpin. Cuma kadang yang membuat kita berpecah belah, ya kan? 1, pilkada. Pilkada jangan membuat kalian berpecah belah. Mohon maaf, boleh Bapak jawab pertanyaan saya? Masih ingat Pilpres 2019? Masih? Siapa calon presiden waktu itu? Bapak Joko Widodo dengan Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Prabowo. Waktu debat satu paket. Kalian yang sejak ada WhatsApp satu grup, sejak ada Perumnas bertetangga dengan tetanggamu, persoalan beda pilihan 2019 sampai sekarang masih musuh. Itulah aslinya beleng-beleng. Kalau tim sukses saling nyerang, wajar. Kenapa? Dia mau jadi menteri. Kontraktor saling serang, wajar. Dia mau dapat proyek. Kalau kita rakyat biasa, kau mau dapat apa? Memang kalau kau sakit, dia datang musuh kamu. Dua, yang bisa membuat kita pecah ini Pak, kesombongan. Apa yang kau mau sombongkan?
Coba lihat di tempat ini, siapa paling tinggi jabatannya kalau di kantor pemerintah? Ini 2 PJ, wali kota dan bupati. Pemain pengganti, Pak, pemain antar waktu. Terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah, keluar, Pak. Bapak mau pasik, begitu selesai terpilih, Pak, Bapak mau pakai Garuda, lewat orang bilang, waduh, sudah sakit ini Bapak ini. Apa yang kamu sombongkan? Ini Kapolres. Mau sombong? Bisa jadi Kapolres karena disenang Kapolri. Kalau tidak, wabillahi taufiq wal hidayah. Ini ya ceramah. Mau sombong? Oh, dasar, jangan kau sombong. Kau bisa jadi penceramah karena ada yang nonton. Coba kalau si ceramah di sini tidak ada yang nonton. 2 jam berapi-rapi, lewat Pak Tri, sudah lama sakit itu, Ustaz. Apa yang kita mau sombongkan? PJ aja tidak boleh sombong. Tapi inilah manusia paling beruntung. Tidak perlu beli partai, tidak perlu pasang baleho. Tidak boleh sombong, Pak. Kapolres tidak boleh sombong. Ini tentara dan sombong, Pak, paling takut sama istrinya. Kalau saya, Pak, tidak pernah saya takut sama istri, Pak. Tidak ada orang Bugis takut sama istrinya, Pak. Cuma orang Bugis istrinya lebih berani. Salah, Pak. Apa yang kita mau sombongkan? Ayo. Maka saudaraku, ada satu manusia, dia pejabat. Kalau sekarang namanya pejabat, dulu zamannya dia namanya raja. Kaya sampai kekayaannya masih dikejar sampai sekarang di Mesir. Punya pasukan gagah berani, tidak ada yang berani lihat matanya itu raja. Namanya Fir'aun. Tapi karena sombong, Allah hinakan Fir'aun. Sampai detik ini dijelaskan dalam Quran, Fir'aun haram masuk surga. Kalau kita, Pak, masih 50-50. 50% masuk neraka, 50% masuk surga, Pak. Fir'aun sudah diponis haram masuk neraka, masuk surga. Apa cukup sampai di situ laknat Allah? Tidak. Allah laknat Fir'aun. Tidak ada orang suka itu Fir'aun. Sampai detik ini tidak ada orang Cimahi mau kasih nama anaknya Fir'aun. Ya. Maka kalau boleh berpesan kepada tuan-tuan yang terpilih kelak, jangan kau sombong. Rendah hati. Kesombongan membuat orang bisa putus persaudaraan. Kok bisa? Kok remehkan orang? Pakai barang mahal, sombong? Tidak. Bapak jadi pejabat, punya harta mahal, boleh pakai. Yang penting Bapak bisa buktikan itu bukan bagian uang negara. Tapi sebaiknya selama menjabat, Pak, tunda dulu. Berikutnya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang bisa membuat pecah lagi, Pak, serakah. Saya biasa, Pak, tidak masuk akal saya, Pak, di Indonesia. Anaknya anggota DPR, bapaknya bupati, istrinya anggota DPR pusat, sudah lagi 2 periode suaminya, anaknya lagi jadi mau bupati. Memang secara etika demokrasi, secara teori demokrasi boleh saja, tapi itu namanya melanggar etika. Boleh, tapi orang mulai jengkel sama satu keluarga. Akhirnya apa? Lambat laun ditinggal. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu yang terbatas, kepada para calon, kalaupun akhirnya Allah takdirkan suaranya bapak sedikit, bukan kalah ya, sedikit, tidak enak kata kalah, Pak. Contoh dasar latih 2014, Pak, saya ikut Pilwali Makassar, 10 pasang calon, kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya berdoa, sholat tahajud, ternyata Allah kabulkan yang terbaik. Allah sampaikan kepada saya, seandainya dalam bahasa Das'at, kau tidak usah jadi pejabat. Kalau kau jadi pejabat setengah mati kau hormat. Datang Kapolres, siap Kapolres. Datang Kapolda, siapa jenderal. Datang gubernur, siapa gubernur. Datang Pak Menteri, iya Pak Menteri. Datang Presiden, siapa Presiden. Saya jadi ulama sekarang, mereka semua yang hormat sama saya. Enak, Pak. Coba kalau Bapak ditakdirkan suaranya tidak mencukupi, Pak. Contoh saya.
Pasti Allah punya rencana. Bapak mau contoh lagi, contoh yang Prabowo. Sejak 2014 mau jadi presiden, tapi Allah tunda sampai 2024. Bapak ditakdirkan nanti tidak cukup suara, kau tanding lagi 2024. Tanding lagi. Prabowo 4 kali, Pak. Enak kalau begini kita sikapi. Jangan sangka buruk. Kalau kita sudah sosialisasi, sudah beli partai, sudah tim kampanye, tapi ternyata Allah takdirkan bukan kita pemenangnya, berarti bukan itu yang terbaik buat kita. Saya gagal waktu itu, tamat SMA karena gagal akabri. Saya mau jadi akabri, Pak, karena CPR tidak lulus. Saya lulus jadi ustadz, pakai baret merah. Temanku yang lulus waktu itu reserse, baret merah. Dia AKBP pangkatnya di Sulawesi Barat, baret merah. Saya jadi ulama, baret putih. Tapi dengan baret putih yang saya pakai, kau lihat saya nasihati semua ini baretnya ini. Allah kasih yang terbaik. Ya pacaran calon-calon, Pak, ya, selalu sangka baik kepada Allah. Jangan terlalu percaya bisikan tim sukses. Kita dicurangi, Pak, kita dicurangi, Pak. Gagal akabri, saya daftar fakultas kedokteran. 3 kali saya ikut, Pak. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut, tidak keluar nama saya. 3 tahun berturut-turut. Saya malah lulus di Sospol. Ternyata teman saya lulus, yang lulus waktu itu tugas Kepulauan Aru. Mau lebaran saya telepon, kau pulang lebaran? Enggak, Ustaz. Rugimu itu jauh-jauh cari uang, enggak lebaran sama orang tuamu. Mahal tiket, Ustaz. Dalam hati saya, alhamdulillah untuk saya tidak jadi dokter. Kemana-mana gratis, bisnis kelas. Tidak pernah beli tiket. Siapa yang belikan? Patri. Apa? Enakkah kalau kita gembira-gembira seperti ini, Pak, ya? Enak. Ngapain? Maka saudaraku yang ada tuan-tuan ini, jabat tanganlah di samping kiri kananmu, Pak. Biasa ini, Pak. Jangan merasa malu, Pak. Biasa. Bapak sudah terpilih lolos calon, Pak. Itu sudah nikmat. Banyak yang mau calon tidak lulus, Pak. Jadi enak kan begini. Minimal sudah terpasang kita punya foto di baleho-baleho. Wah, panggil sepupu, kau tengok itu sepupumu ada di pohon mangga. Ya, sudah enak, Pak. Iya toh? Masya Allah. Kalau kita sikapi seperti ini, nyaman, Pak. Mari ciptakan pilkada ini dengan bersenang-senang. Kepada Ketua KPU Panwas Gakumdu, ayo bersikap adil. Orang bisa rusuh, Pak, bukan karena haknya diambil. Coba lihat di penjara, Pak. Hak kebebasannya itu sudah diambil, Pak, tapi tidak rusuh. Kapan dia rusuh di dalam penjara? Kapan dia rusuh di penjara, Pak? Kalau penghuni sama-sama, satu dikasih teh kopi, satu dikasih air biasa, merasa tidak diperlakukan adil. Ini mereka-mereka insya Allah tidak akan ribut selama di KPU melakukan keadilan. Selama Kapolres berdiri tegak pada sisi yang tepat, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Saya Ustadz juga harus tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi saya tidak netral. Kenapa? Mobil saja kalau netral tidak bergerak. Tapi saya punya hak politik, tapi saya tidak boleh kampanye terhadap satu calon. Kenapa? Umat saya ada semua di antara calon-calon ini. Bapak, saudara-saudara sekalian, saya cinta Bapak Ibu sekalian semua. Mari jaga Republik Indonesia. Negara kita ini sangat luar biasa, Pak. Tidak boleh rusuh hanya karena persoalan pilkada yang hanya 5 tahunan. Kita berkewajiban menjaga ketertiban dan kedamaian bangsa kita. Bukan kewajiban polisi dan tentara semata, tapi kita semua rakyat Indonesia. Di negara kita ini hidup, di negara kita ini kita cari nafkah, di negara ini kita beribadah, di negara ini kita membentuk keluarga. Maka kita semua wajib menjaga ketentraman dan kedamaian. Apapun agama, suku, bahasa, pekerjaanmu,
kita sama, persatuan Indonesia, kesatuan Republik Indonesia. Bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat.